Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pembelajaran mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 5 SD. Pelajaran 3, tema Aku Anak Soleh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar hidup rukun ya, saling menghargai antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Indahnya saling menghargai. Sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Anak-anak, saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai. 1. Hindarkan diri dari sikap paling hebat. 2. Hindarkan diri dari merasa memiliki kelebihan. 3. Hindarkan diri dari merasa paling pintar. 4. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. 5. Hindarkan diri dari merasa paling berjasa. Yang keenam, memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan orang lain. Yang ketujuh, harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Contohnya, tidak sama bahasanya, tidak sama sukunya, tidak sama ekonominya, dan tidak sama agamanya. Nah, anak-anak, apabila kita saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. A. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. B. Menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman. C. Menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela. D. Menerima kekurangan teman. 2.
menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, berikut cara menghargai keyakinan orang lain. 1. Apabila kita punya teman yang berbeda keyakinan, anak-anak tetap menjadi muslim yang kuat dan taat. 2. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita harus tetap sopan ya terhadap orang lain yang beda keyakinan agamanya sama kita. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama. 3. Menghargai pendapat orang lain. Anak-anak tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Jelas pernah kan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. C. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri paling benar. D. Jika pendapat teman lebih baik, maka harus hormati ya. Jadi harus kalian hormati. E. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nomor 4. Menerima perbedaan orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti 1. Memiliki sikap toleransi, dan yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Pengertian khalifah. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala isinya. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti tentang khalifah. Ternyata khalifah itu siapa? Ya, benar. Khalifah itu adalah diri kita sebagai manusia. Tentu, sebagai manusia memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Adapun tugas-tugas utama sebagai khalifah antara lain: 1. Memperluas ilmu pengetahuan dengan terus belajar sepanjang hayat. 2. Menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. 3. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjaga alam agar tetap lestari. Alhamdulillah anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita sudah selesai belajar materi pelajaran 3. Aku anak soleh. Ibu akan melanjutkan membahas uji capaian pembelajaran beserta kunci jawabannya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Mari kita lanjutkan belajarnya. Semangat! Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada pilihan jawaban yang benar. Nomor 1. Allah memerintahkan kepada muslim untuk meneladani para nabi. Salah satunya adalah gemar membaca Al-Quran. Adapun yang dimaksud adalah benar, jawabannya adalah D, Nabi Muhammad. Nomor 2. Sikap menerima, mengakui, dan menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan diri kita disebut. Jawabannya adalah A, menghargai. Nomor 3.
Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Mengajak teman untuk belajar bersama. 2. Mendengarkan dengan baik saat teman berbicara. 3. Tidak mengejek keyakinan yang berbeda dengan kita. 4. Belajar terus untuk memperluas pengetahuan. 5. Mengakui adanya berbagai suku dan budaya di Indonesia. Pernyataan di atas yang termasuk sikap saling menghormati ditunjukkan oleh nomor. Ya, bagus. Jawabannya adalah C. Nomor 2, 3, dan 5. Nomor 4. Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan budaya. Ribuan suku dan budaya ini menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sikap yang tepat atas pernyataan tersebut adalah bagus. Jawabannya C, yaitu sikapnya apa? Menjaga dengan saling menghormati antar sesama manusia. Nomor 5. Sikap yang tepat terhadap perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat adalah jawabannya C. Terbuka dan tidak mencela terhadap keyakinan yang dianutnya. Nomor 6. Akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dinamakan A. Akhlakul karimah. Nomor 7. Apabila ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan cara B. Bermusyawarah. 8. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling A. Mengenal. Nomor 9. Manusia adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh D. Allah. Nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Terus belajar sepanjang hayat untuk menambah wawasan. 2. Belajar adalah tanggung jawab di masa sekolah. 3. Menjaga akal untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. 4. Menyerahkan kesulitan belajar kepada orang tua. Tugas manusia sebagai khalifah terdapat pada jawabannya adalah B. Nomor 1 dan 3. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat diri sendiri, orang tua, bangsa, dan negara, serta senantiasa dalam ridha dan keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.